kepada para guru di SMA ketika mengajarkan materi bahasa Inggris mengenai Reading Comprehension News Report. Pertama-tama, guru harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan news report. Lalu, setelah menjelaskan mengenai news report, guru memberi contoh dari news report yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pemberian contoh, guru melakukan tanya jawab mengenai materi ini kepada para siswa. Dengan adanya tanya jawab ini, maka siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran dan dapat lebih memahami materi yang disampaikan karena guru menjelaskan materi lalu memberikan contoh sederhana. Pada kurikulum 2013 atau kurikulum nasional jenjang SMA, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris, merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting untuk mengajarkan tata bahasa Inggris yang baik dan benar kepada para siswa. Selain itu, dalam pelajaran bahasa Inggris terdapat pula materi Reading Comprehension News Report atau memahami laporan berita. Memahami laporan yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang pembaca memahami isi dari sebuah laporan berita yang terjadi. News report ini dapat ditemui dari berita-berita yang disiarkan di TV maupun di media cetak koran atau majalah. Reading Comprehension News Report merupakan pemahaman pembaca terhadap sebuah laporan berita. News report ini terdiri dari 7 bagian, yaitu judul utama atau headline, foto, informasi pembuat, waktu dan tempat atau byline and place line, paragraf utama atau lead paragraph, paragraf isi atau body paragraph, dan kutipan atau quotation. Seperti diketahui di era berita ini, informasi dan berita-berita dengan mudah bisa kita dapatkan dan kita akses. Namun, seiring mudahnya akses berita, dibutuhkan pula pemahaman tentang mengenai Reading Comprehension News Report. Pemahaman ini memudahkan kita untuk mengerti isi dari berita yang akan kita sampaikan, serta menghindari kesalahpahaman, serta provokasi-provokasi atau berita-berita yang tidak benar oleh pihak-pihak terkait. Reading Comprehension News Report ini membuat kita menjadi lebih kritis untuk menanggapi berita-berita yang beredar di masyarakat luas. Pembelajaran materi ini dilengkapi dengan salah satu metode pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, pada materi hari ini kita akan belajar tentang Reading Comprehension News Report. Oke, tapi sebelum kita mulai, mungkin ketua kelas boleh memimpin doa dahulu. Mari teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya mari kita berdoa bersama sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan melanjutkan materi pelajaran hari ini tentang Reading Comprehension News Report. Oke, pertanyaannya adalah apa yang kamu tahu, apa yang dimaksud dengan Reading Comprehension News Report? Ya, oke, kamu? Reading Comprehension News Report artinya membaca hasil laporan, Pak. Oke, betul sekali. Jadi yang namanya reading comprehension kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah pemahaman kita mengenai isi sebuah berita gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu melakukan reading comprehension news report tersebut? Kenapa? Ya, oke. Kenapa? Untuk mengetahui isi berita yang ada, Pak. Betul sekali. Kita perlu mengetahui isi dari sebuah berita. Dan seperti yang diketahui di era global ini, mudah sekali bagi kita untuk mengakses sebuah berita atau informasi, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Tapi tahukah kalian bahwasanya terkadang berita-berita yang masuk ke kita itu kadang-kadang tidak benar, kadang-kadang mengada-ngada, ya kan? Nah, oleh karena itu kadang suka terjadi kesalahpahaman dalam membaca berita. Yang terjadi akhirnya kita bisa salah dalam mengartikan isi berita tersebut. Oleh karena itu, untuk menyikapi, kita harus bisa bersikap lebih kritis ya dalam menanggap berita yang ada, dan kita pun harus memahami apa yang dimaksud dengan Reading Comprehension News Report tersebut. Pertanyaannya, apa kalian pernah membaca berita di koran
atau barangkali majalah atau artikel di internet? Ada yang pernah? Oke, pernah. Oke. Apakah koran termasuk dalam news report? Jika iya, mengapa? Termasuk Pak, karena di dalamnya terdapat berita yang bisa dibaca dan dicari kebenarannya. Oke, betul sekali. Jadi koran itu termasuk dalam news report dan bisa dicari tahu kebenarannya. Berita dalam koran biasanya ditulis oleh seorang penulis atau author yang bisa diminta pertanggungjawaban mengenai tulisannya. Selain di koran, biasanya news report bisa ditemui di majalah dan berita online atau koran online. Pertanyaannya adalah, apakah kalian tahu cara mengidentifikasi news report guna mencari kebenaran informasi tersebut? Apakah kalian tahu? Bagaimana caranya, Pak? Oke, bagaimana caranya? Pertama, kalian harus mengetahui dulu ada 5 bagian penting dalam news report. Oke, yang pertama, yang pertama itu ada judul utama atau headline. Kemudian ada foto. Kemudian juga ada informasi pembuatnya. Dan berikutnya lagi ada waktu serta tempat, ya, atau byline. Kemudian yang terakhir itu ada yang disebut paragraf utama, ya, atau lead paragraph. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi semua itu tadi harus kita kaitkan dengan yang namanya 5W1H. Supaya lebih mudah, Bapak akan beri contoh news report, ya. Oke, ini adalah news report yang Bapak dapatkan dari media online. Nah, terdapat 2 gambar di sini. Yang satu adalah gambar yang full, tapi yang satu lagi gambar yang menyajikan tentang halaman awal beserta dengan foto dari kejadiannya, ya, seperti ini kira-kira. Oke ya, seperti ini ya. Sebenarnya tampilan asli news reportnya bukan seperti ini. Gambar ini Bapak rangkai sedemikian rupa agar mudah dibaca. Dari news report yang Bapak tampilkan, kalian harus berusaha untuk membaca news report ini dengan baik, ya, dengan cara seksama, dan mari kita sama-sama pahami isi dari news report ini. Lalu Bapak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait teks ini dengan bahasa Inggris. Nah, kalian harus menjawab dengan bahasa Inggris juga, ya? Kok iya sih? Tenang, Bapak akan selingi dengan bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa mengerti maksud Bapak. Bagaimana? Baik, Pak. What is the title of this news report? Atau apa judul dari news report ini? Iya? 12 killed in accident on Jakarta Toll Road. Betul, judulnya adalah 12 killed in an accident on Jakarta Cirebon Toll Road, atau ada 12 orang tewas di jalan tol Jakarta. Then what the picture can you see from the news report? Atau gambar apa yang ada di sini yang kalian lihat? Ya, oke, apa? The picture of a traffic jam, Pak. Yes, we can see the picture of traffic jam. Betul sekali, bahwasanya itu adalah gambar dari kemacetan, ya. Yang diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh kecelakaan yang membuat kendaraan-kendaraannya menjadi terganggu. Then, who is the author of the news report? Siapa yang jadi penulis di teks news report ini? Ada yang tahu? Saya, Pak. The author is Arya Dipa, Pak. It's true. The author is Arya Dipa. In this news report, you can see from the red writer. This is his name, Arya Dipa. Iya betul, penulisnya Arya Dipa. Dan kalian bisa melihat namanya yang di garis merah, ya, ada tulisan berwarna merah di situ.
Then when did that happen and where is the location? Kira-kira kapan waktu kejadiannya dan kira-kira di mana insiden tersebut terjadi? Oh iya, kamu. Monday, June 17, 2019 in Cikampek, Paliman Toll Road, Pak. Yes, this news report is happen in Cikampek, Palimanan Toll Road. Betul, kejadiannya ada di Jalan Tol Cikampek, tepatnya pada tanggal 17 Juni 2019. Then, the first paragraph contain about, atau paragraf pertama isinya tentang apa? Iya. The first paragraph contains about the Cikampek Palimanan Toll Road killed 12 people in the early hours of Monday. It's true. The first paragraph contain about the Cikampek Palimanan Toll Road killed 12 people in the early hours of Monday. Yang maksudnya berarti Tol Cikampek Palimanan menewaskan 12 orang pada Senin dini hari. Kemudian setelah mengetahui 5 bagian penting ini, kita akan mencoba untuk mengaitkannya dengan 5W plus 1H. Oke, pertanyaannya, apa itu 5W plus 1H? Ya, kamu? 5W plus 1H adalah what, when, where, who, why, and how. Betul sekali. Jadi dengan 5W plus 1H kita bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan detail. News report yang memiliki 5W plus 1H dapat dibuktikan kebenarannya. Apa kalian siap untuk menganalisis news report dengan 5W plus 1H? Siap. Oke. Pertama, mengenai what dan when. Apa yang terjadi dalam artikel tersebut, dari kapan kejadiannya terjadi? Iya. Kecelakaan mobil pada Senin 17 Juni 2019. Iya, betul. What di sini berisikan informasi mengenai kecelakaan mobil yang dalam artikel tadi tertulis 12 people killed in an accident on Jakarta Cirebon yang melibatkan sekitar 4 kendaraan. Lalu when atau kapan waktu kejadiannya. Nah, kejadiannya kalau di artikel tadi tertulis on Monday 17 June 2019, artinya terjadinya pada tanggal 17 Juni 2019. Lalu yang kedua adalah where dan who. Where di sini itu adalah lokasi kejadiannya, ya. Yang dalam news report tersebut tertulis bahwasanya on Cikampek, Palimanan Toll Road, West Java, ya. Kilometernya ada di 150. Kira-kira seperti itu. Kemudian who atau siapa yang tokohnya yang terkait di dalam kejadian tadi, yaitu ada 12 people. Ya, ada 12 orang yang di Cikampek Palimanan tadi. Lalu yang ketiga adalah why and how. Nah, karena yang ketiga ini agak sedikit panjang, Bapak akan langsung membahasnya saja. Ya? Why berarti kenapa? Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Menurut news report di atas tadi, maka di situ disebutkan bahwasanya terjadi karena the bus first hit the Innova and then the expander and the truck, all of which were heading to Jakarta. Yang artinya pertama, itu ada sebuah bis yang menabrak mobil Innova, kemudian mobil expander dan juga mobil truk. Semuanya sedang mengarah ke Jakarta. Jadi kecelakaan ini termasuk kecelakaan yang beruntun yang melibatkan ada 4 kendaraan, ya. Nah, oke. Lalu
how atau bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi? Karena supir truk, Pak. Awal kejadian berasal dari supir truk. Ya, betul. Namun how di sini itu bermakna kenapa bisa terjadi atau apa penyebabnya. Pada news report di atas dituliskan bahwa the bus driver who has moving on the lane heading away from Jakarta and may have been sleep deprived, trespassed the road explorator and thereby got onto the opposite lane. There is no concentrate barrier of the section of the road, only a narrow green strip. Nah, maksud dari kalimat tersebut, si supir bus yang sedang berjalan di jalur menuju Jakarta tadi, dan kemudian mungkin supirnya tadi kurang tidur ya, dan menabrak pembatas jalan. Oleh karena itu, truk berada di jalur berlawanan, tidak ada penghalang beton di bagian jalan, yang ada hanya pembatas hijau yang kecil. Jadi, penyebab utama kecelakaan tersebut karena apa? Oh iya, Karena supir mengantuk, Pak. betul sekali. Jadi, berkendaraan dalam keadaan mengantuk memanglah sangat berbahaya. Makanya di setiap jalan tol biasanya disediakan rest area untuk beristirahat. Jika memaksakan biasanya akan terjadi kecelakaan seperti yang kita lihat tadi di atas ya. Dari contoh di atas, apakah kalian sudah paham mengenai reading comprehension news report tadi? Sudah. Baiklah, kalau begitu Bapak akan mereview kembali 5W plus 1H dari news report ini. Saya mohon 3 orang untuk berdiri. Dan nanti tolong sebutkan secara bergantian ya 5W plus 1H dari yang telah kita pelajari tadi. Nah, untuk teman-teman yang duduk tolong diperhatikan. Oke, siapa yang bersedia? Oke, baik, kamu yang pertama silahkan. 1. What atau apa di sini berisikan informasi mengenai kecelakaan mobil yang dalam artikel tertulis 12 people killed in an accident on Jakarta Cirebon Toll Road involve 4 vehicles. 2. When atau kapan waktu kejadian, yaitu on Monday 17 June 2019 atau pada Senin pagi tanggal 17 Juni 2019. Oke, terima kasih. Yang kedua? Yang kedua sini ya. Oke. 3. Where atau di mana adalah lokasi kejadian yang dalam news report tertulis on Cikampek Palimanan Toll Road, West Java, kilometer 150 of the toll road. 4. Who atau siapa adalah 12 people on the Cikampek Palimanan Toll Road atau 12 orang di Cikampek Palimanan Toll. Oke, yang ketiga? 5. Why kenapa? Menurut news report di atas, kejadian tersebut terjadi karena the bus first hit the Innova and then the expander and the truck, all of which were heading to Jakarta. Yang artinya, pertama sebuah bus menabrak mobil Innova, kemudian mobil expander dan truk. Semuanya sedang mengarah ke Jakarta. Jadi kecelakaan ini termasuk kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan. Lalu 6. How bagaimana? Pada news report di atas dituliskan bahwa the bus driver who has moving on the lane heading away from Jakarta and may have been sleep deprived, trespassed the road separator and thereby got onto the opposite lane. There is no concrete barrier at the section of the road, only a narrow green strip. Yang artinya, supir bus yang sedang berjalan di jalur menuju Jakarta dan kemungkinan supir tersebut kurang tidur dan menabrak pembatas jalan. Oleh karena itu, truk berada di jalur yang berlawanan. Tidak ada penghalang beton di bagian jalan, yang ada hanya pembatas hijau yang kecil. Oke, demikian tadi contoh dari Reading Comprehension News Report. Tolong kalian catat dan pelajari ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian 3 orang yang sudah berdiri untuk membantu Bapak mereview teks tadi. Oke? Iya. Setelah membahas contoh news report di atas, ada yang masih ingat
kenapa kita harus mempelajari reading comprehension news report? Iya. Untuk mengetahui isi berita yang ada, Pak. Betul sekali. Jika kalian bisa memahami reading comprehension dari news report tadi, kalian akan dengan mudah mengetahui isi berita tersebut. Serta kalian akan meminimalisir kesalahpahaman dalam membaca berita. Jika kalian hanya membaca berita tersebut secara asal-asalan dan setengah-setengah, tanpa membaca secara keseluruhan, maka kalian tidak akan mengerti isi dari news report tersebut dan akan membuat kesalahpahaman dalam penyampaian informasi dari news report tersebut. Di era digital dan global ini, kita semua dapat dengan mudah mengakses berita-berita yang sedang terjadi di luar sana. Oleh sebab itu, kita harus dengan kritis menanggapinya. Jangan asal menerima berita yang ada tanpa mencari tahu kebenarannya. Jadi, apakah kalian sudah paham mengenai reading comprehension news report ini? Sudah. Baiklah. Jika kalian membaca berita, kalian harus membacanya secara menyeluruh dan kalian juga harus memahami isi dari beritanya, baru berkomentar. Jangan mengomentari sebuah berita atau news report tanpa tahu kebenarannya dan keseluruhan ceritanya. Dan dalam memahami isi dari news report, kalian harus menggunakan 5 bagian news report tadi ya, sehingga kalian bisa dengan mudah memahami isi berita tersebut. Dan pastikan jika news report tersebut adalah berita yang dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya 5W plus 1H tadi. Karena kalian sudah mengetahui tentang reading comprehension news report, Bapak beri kalian tugas untuk menganalisis isi berita yang ada di dalam media cetak, koran atau majalah. Kalian harus mengetahui apa isi news report, majalah atau koran tersebut ya, dengan menggunakan 5 bagian utama dalam news report serta menggunakan 5W plus 1H. Tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Pak. Demikianlah materi mengenai reading comprehension news report. Semoga dengan mempelajari materi ini kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga kalian juga bisa menulis news report dengan baik serta dapat mengkritisi news report dengan bijaksana. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan tadi. Oke, terima kasih Bapak ucapkan atas perhatian kalian. Semoga tayangan yang baru saja kita saksikan ini memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai reading comprehension news report.